Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Airku, tanahku, adalah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 14 Bekasi, Bapak Dr. Andes Wono MSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru keluarga besar SMA Negeri 14 Bekasi. Alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita sama-sama bisa berkumpul secara langsung, tatap muka, bukan lagi tatap maya, tatap muka dalam rangka diseminasi tentang budaya positif sebagai bagian dari kegiatan pelatihan guru penggerak yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Robiul Ernawati. Untuk mempersingkat waktu, baik Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Robiul Ernawati. Kepada Bu Robiul kami persilahkan, monggo Bu. Terima kasih Bapak Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Mohon izin saya hendak memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, materi yang baru saja saya dapatkan pada pelatihan guru penggerak angkatan 11 dan Kota Bekasi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri semua, kita ice breaking sama-sama ya.
Amin. Alhamdulillah, ice breakingnya selesai. Gimana rasanya Bapak Ibu? Sudah segar kan? Oh ya, ice breaking ini diciptakan oleh Om Sinung. Barangkali Bapak Ibu ingin menyisipkan kegiatan ice breaking, bisa mencari di YouTube atas nama Om Sinung. Beliau menciptakan begitu banyak ice breaking yang sangat menarik untuk kita terapkan di kelas. Ya, lanjut Bu Dewi. Oke, kita awali dengan pemaparan dari budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini sekolah. Nah, maksudnya di sini adalah selama ini mungkin secara tidak sadar sekolah kita sudah membiasakan hal-hal yang positif yang diterapkan dalam keseharian, baik itu 5S ya, salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, nilai tersebut kita terapkan sehari-hari merupakan salah satu dari budaya positif di sekolah kita. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat membentuk budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang mana masing-masing dari poin tersebut akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Maksud dari paradigma baru di sini adalah kita memiliki mindset yang baru, Bapak Ibu. Jadi mindset yang lama bukannya tidak baik. Ada beberapa mindset lama yang bisa kita lanjutkan, tapi ada beberapa teori baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksud dari prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini bahwa guru harus memahami gaya belajar murid yang beragam, dan kita menyesuaikan pembelajaran kita berdasarkan gaya belajar murid tersebut. Nah, sementara untuk hasil pembelajarannya itu bisa berupa diferensiasi dalam hal konten, diferensiasi dalam hal proses. Ya, jadi kalau misalkan diferensiasi dalam hal konten, misalkan ada anak yang memang gaya belajarnya itu visual. Jadi nanti ketika dia menghasilkan produknya itu sesuatu yang visual, sesuai dengan gaya belajarnya. Jika anak tersebut gaya belajarnya misalkan kinestetik, bergerak, nggak bisa diam gitu ya. Nah, nanti dalam proses pembelajarannya kita ciptakan aktivitas yang memang mengakomodir ketika bisa diamnya dia di kursi gitu. Ya. Sementara untuk memenuhi profil pelajar Pancasila di sini kan ada 6 aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, budaya positif yang sesuai dengan profil beriman dan bertakwa itu secara tidak langsung, meskipun belum kurikulum merdeka, kita sudah menerapkan kebiasaan tadarus di pagi hari. Terus kemudian perayaan hari besar Islam. Ya, terus kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kemudian profil yang kedua yaitu berkebinekaan global. Di sini pun kita secara tidak sadar sudah menerapkan budaya positif yang sesuai dengan berkebinekaan global, di mana kita menghargai, menghormati seluruh murid, seluruh warga sekolah tanpa memandang agama, ras, dan suku. Kita pun memberikan mereka kesempatan untuk beribadah. Contoh, ketika yang muslim tadarus, yang non, mereka diberikan waktu untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Ketika yang muslim sholat Jumat atau merayakan PHBI, mereka pun beribadah di tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan agamanya. Kemudian berikutnya bergotong royong.
untuk bergotong royong ini kita sering melihat pada kegiatan piket kelas, di mana anak-anak bersama-sama membersihkan ruangannya agar nyaman untuk pembelajaran. Selain itu, di setiap Jumat pun itu sering ada kegiatan Jumat bersih, di mana antar kelas bergotong royong membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Kemudian untuk profil kreatif, di sini murid-murid dituntut untuk berkreasi dari barang-barang yang memang tersedia di lingkungan sekolah. Jadi mereka memang harus kreatif, tidak lagi konsumtif, tapi aset apa yang ada dikreasikan sedemikian rupa hingga bermanfaat. Berikutnya, bernalar kritis. Kita berharap murid kita mampu berpikir secara kritis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah mandiri. Diharapkan ketika sudah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, murid kita bisa mandiri. Bisa mandiri, jadi tidak bergantung dengan yang lain. Ya, jadi harapannya pembelajaran paradigma baru ini mampu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ini memang biasa, tanpa sadar kita lakukan bahwa kita mengontrol murid. Ya, bukan berarti kita nggak paham, tapi mungkin itu sesuatu yang memang turun-temurun kita terima. Akhirnya kita nggak sadar kita terapkan itu kepada murid kita. Iya, begitu. Jadi harapannya ke depannya kita mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat ketika dia dilahirkan itu apa. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin di sini kita berkeyakinan bahwa jika kita mengkritik siswa, jika kita membuat murid merasa bersalah, kita mampu menguatkan karakter mereka. Padahal sebenarnya kita berharap murid itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri untuk berkembang menjadi lebih baik. Jadi tidak berharap kritikan, tidak berharap adanya membuat rasa bersalah itu berubah. Kalaupun berubah mungkin hanya sementara. Tapi jika murid kita memiliki motivasi intrinsik, maka dimanapun dia berada, dia akan selalu berperilaku positif. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mungkin ini juga masih menjadi keyakinan bagi sebagian orang ya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang dewasa berhak memaksa murid untuk melakukan hal yang kita mau, hal yang kita anggap benar. Padahal harapannya murid itu mengerjakan sesuatu atas inisiatif dia sendiri, atas keyakinan akan kebenaran dan kebajikan. Ya, yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, mungkin di sini karena budaya ya, kalau dalam istilah negatifnya mungkin untuk orang dewasa kita bilang gratifikasi gitu kan. Kalau di murid mungkin kita bilang reward, hadiah. Kita beranggap kalau anak itu berbuat positif, kita berikan reward, itu kebiasaan positifnya akan berlangsung terus-menerus. Padahal sebenarnya pemberian penguatan positif atau reward tersebut mungkin efektif, mungkin bermanfaat, tapi durasinya tidak panjang. Jadi harapannya menanamkan kebajikan dan kebaikan itu agar anak itu berbuat baik, tapi tidak mengharapkan reward, gitu. Tapi memang itu dari dirinya sendiri. Nah, mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respons yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang memang sama, tapi berdasarkan perkembangan teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal perkembangannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, misalkan dalam menangani sebuah kasus atau permasalahan, mungkin selama ini kita menganggap
melihat masalah itu adalah hal yang sama. Padahal sebenarnya tiap orang pasti memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. Karena latar belakang pengetahuannya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya berbeda. Kemudian stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini maksudnya mungkin jika selama ini kita berusaha mengubah murid agar memiliki pandangan yang sama dengan kita, mungkin sudah kurang tepat lagi. Di sini kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kemudian berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang benar-benar bisa kita kontrol itu hanya diri kita. Gitu, yang benar-benar bisa kontrol itu hanya pemikiran kita, sikap kita. Gitu. Ada beberapa situasi yang memang tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa belajar memahami mengapa situasi itu terjadi. Ya, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Contoh misalkan ketika diminta Jumat bersih, tapi ada beberapa anak tidak jumsih misalkan. Nah, di sini kita harusnya menanyakan kenapa sih dia nggak jumsih sementara yang lain jumsih gitu kan? Ya barangkali mungkin anak ini sakit atau mungkin dia merasa udah piket di Kamis sorenya gitu kan? Ya jadi kita harus memandang bahwa setiap perilaku itu mesti memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal perkembangan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini yang saya jelaskan seperti tadi bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol perasaan kita, sikap kita, hati kita, dan bagaimana kita berucap. Ya kan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa menata sikap kita terhadap orang lain. Nah, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, padahal di sini harusnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini maksudnya adalah dalam hal pembuatan keyakinan kelas, di mana guru tidak memaksakan pandangannya, tidak memaksakan keyakinannya kepada murid, tapi bersama-sama berkolaborasi antara murid dan guru, berkonsensus sehingga terjadi komunikasi dua arah, pemufakatan, kemudian seluruh keinginan kebutuhan murid tertampung, seluruh kemauan guru pun bisa tertampung. Jadi bertemu di jalan tengahnya. Ada jalan tengah sama-sama menguntungkan, sama-sama bertemu kebutuhan dan keinginannya. Sehingga akhirnya pada masuk ke model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Menang karena murid merasa aspirasinya terakomodir, menang karena guru pandangannya pun bisa diterima oleh murid, diterima dan disampaikan oleh murid. Untuk disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sepertinya teori untuk reward and punishment sudah tidak berlaku lagi di sini Bapak Ibu. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Teorinya sih mungkin gampang ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin nanti dalam penerapan akan ada tantangan baru. Terus mungkin tantangannya tidak 1-2, lebih beragam yang menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan semua tantangan tersebut. Untuk nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang disepakati bersama
terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Untuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sementara menurut IPO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara untuk life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari ketiga hal ini sebenarnya ada beberapa yang berkesesuaian di situ, ya. Tapi mungkin ada beberapa yang agak berbeda, tapi masih nyambung. Sementara untuk kebutuhan dasar manusia, definisi dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sementara untuk kebutuhan dasar manusia itu terdiri atas, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, antara lain rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan akan penguasaan, harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan dari ketiga hal ini? Untuk hukuman, itu sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin ini berasal dari tata tertib sekolah ya Bapak Ibu, karena kalau tata tertib sekolah itu kan sifatnya satu arah, dibuat oleh Bapak Ibu guru, kemudian para pemangku kepentingan, kemudian diterapkan kepada murid. Sedangkan murid tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Contoh misalkan ada anak datang terlambat, dijemur selama 4 jam pelajaran, kayak gitu kan, itu sifatnya satu arah. Terus kemudian muridnya tidak memberikan ide, saran atau bagaimana, tapi harus langsung dilaksanakan. Dan kemungkinan hukumannya juga agak kurang nyambung antara terlambat dengan dijemur, kayak gitu ya. Kemudian untuk konsekuensi, dia sifatnya terencana, disepakati antara guru dengan siswa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya misalkan ada murid tidak sengaja menyobek-nyobek dokumen kertas ada murid tidak sengaja nyobek-nyobek kertas temennya, milik temennya. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus mengganti kertas tersebut, kertas yang sama. Atau misalkan ada murid menumpahkan segelas air minum di meja. Nah, konsekuensinya dia harus membersihkan bekas tumpahannya. Nah, itu contoh konsekuensi. Untuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid ini bisa kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid di sini
dia mengakui kesalahannya, kemudian dia berpikir solusi untuk memecahkan masalahnya itu apa, kayak gitu. Itu di restitusi. Jadi murid memang diajarkan untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab atas perbuatan. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebagai penghukum, manajer, memantau, teman, dan pembuat rasa bersalah. Kita akan bahas satu-satu, Bapak Ibu. Nah, untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika dia diberikan sanksi hormat pada bendera selama 1 jam, maka di sini guru tersebut sudah berperan sebagai penghukum. Ya, jika Bapak Ibu gurunya mengucapkan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kalimat ini bisa jadi membuat murid kita merasa bersalah. Nah, di sini posisi guru menjadi pembuat merasa bersalah. Ya, terus kemudian kalau kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini guru memposisikan dirinya sebagai teman, karena kalimatnya dia seperti sejajar dengan muridnya, ya kan? Nah, sementara jika gurunya mengucapkan kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Sama juga misalkan Bapak Ibu menegur murid yang nggak ngerjain PR. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau nggak mengerjakan PR? Nah, itu kan pemantau juga. Mantau murid ngerjain PR. Nah, sementara yang terakhir, kalimatnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer mengingatkan murid, membangkitkan kemampuan murid untuk berpikir, ya, bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi murid diajak berpikir kritis. Dia sadar dia membuat kesalahan tertentu dan dia memikirkan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Di situ muridnya berpikir kritis. Sementara berikut adalah beberapa contoh kalimat. Kira-kira berada di posisi kontrol apakah saya sebagai guru? Contoh kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini dia langsung nyalahin banget kan kalimatnya kan. Nah, maka posisi gurunya sebagai penghukum. Sementara kalau kalimatnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kalimatnya kan kedengarannya bijak ya Bapak Ibu. Kalaupun diucapkan lebih enak gitu didengar. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai pemantau, memantau PR-PR-nya. Berikutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Barangkali Bapak Ibu ada yang paham, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa sih nggak langsung aja peraturan kelas biar cepat? Kalau keyakinan kan lama prosesnya, tapi kalau peraturan kelas, udah kita bikin aja, share, selesai. Barangkali Bapak Ibu ada yang bersedia memberikan pendapat? Baik, Ibu Westri, silakan. Terima kasih Ibu Robiul Ernawati. Menurut saya perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas secara pribadi, peraturan itu kan dibuat sudah baku ya, jadi barangkali tidak melibatkan yang harus mematuhi peraturan secara emosi maupun secara bersama.
Jadi peraturan itu sudah jadi. Mungkin oleh si pembuat peraturan A demikian, peraturan B demikian. Intinya harus mengikuti peraturan. Jadi kesannya itu ada semacam pemaksaan. Suka atau tidak suka, yes atau no, harus ikut peraturan. Sedangkan keyakinan, menurut saya pribadi, keyakinan itu kan berdasarkan kebersamaan antara si pembuat dengan yang akan melaksanakan. Jadi keyakinan itu mungkin di dalamnya itu udah ada proses-proses atau pengalaman di antara kedua belah pihak. Meyakini bahwa cara metode ini sudah bagus kita laksanakan. Nanti 50-50, sama-sama dengan ikhlas melakukan karena memahami di mana kita harus melakukan yang baik dan yang tidak baik. Jadi keyakinan itu sudah merupakan proses kebersamaan secara naluriah. Seperti itu menurut saya. Kalau peraturan kan hanya dari satu pihak diterbitkan, ini loh peraturannya. Jadi kesannya ada pemaksaan. Lebih ditekankan keyakinan itu tidak ada pemaksaan, tapi ada keseimbangan antara morality dengan hati nurani. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Estri, benar sekali bahwa kalau peraturan itu lebih bersifat memaksa, suka atau tidak suka harus kita laksanakan. Sementara untuk keyakinan kelas kita sadar dengan hati nurani kita, dengan moralitas kita bahwa itu adalah hal kebajikan, gitu ya. Barangkali ada bapak-bapak ibu yang ingin menanggapi atau menambahkan. Baik, jika cukup kita lanjutkan. Berikut adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Jadi di sini maksud dari pernyataan universal itu kebenarannya berlaku secara umum. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Di sini kita sebisa mungkin tidak menggunakan kata dilarang, tidak menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Contoh misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jagalah kebersihan kelas, misalkan. Ya, atau buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Tapi kalau kalimatnya dilarang merokok, gimana ya Pak Kirno ya? Nah, itu merokok pada tempatnya. Intermezzo aja ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya bingung tuh kalau dilarang merokok kalimat positifnya gimana, gitu. Area bebas rokok. Oh ya, area ini bebas asap rokok, gitu. Tapi ada yang lagi bebas rokok. Kawasan bebas asap rokok ya mungkin gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian baik. Bebas dan boleh loh. Itu apa tuh? Perlakuan harus boleh. Ya, baiklah PR untuk Pak Kirno ya. Nanti dibuatkan bannernya gitu. Terus diusahakan kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah dalam menerapkannya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi aspirasi seluruh warga kelas bisa ditampung. Kemudian yang mana yang prioritas itu bisa dicantumkan lebih dulu. Jadi bisa lebih sedikit ya. Kalau di lingkungan 14 prioritasnya bebaskan Berikut ada dari asap rokok. ya, bebaskan sekolah dari asap rokok. Lebih sehat. Ya, sip. Bukan, tidak merokok lebih sehat. Ya, merokok. Tapi kan nggak boleh ada kata tidaknya Bu Umi. Nggak boleh kata tidak. Bebaskan dari ini selebih baik jauhkan ya. Jauhkan ruangan kelas dari asap rokok. Ya, hindari kata bebaskan, jauhkan. Berikut adalah dokumentasi dari contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang sudah jadi dari kelas 10-3. Yang pertama, perizinan harus melalui surat atau tertulis. Jika terpaksa bisa melalui WA wali kelas dan di forward ke sekretaris. Yang kedua, masuk sekolah tepat waktu. Yang ketiga, sekretaris merekap piket kelas dan memulai kegiatan belajar dengan memastikan ruang kelas bersih. Dan tiap kelas bisa jadi berbeda. Terus tiap guru bisa jadi berbeda juga karena tergantung aspirasi dan kebutuhan di saat itu.
Oke, berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini tahapannya terdiri dari 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk masing-masing poin ini akan kita paparkan di slide berikutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya murid itu kan akan deg-degan, panik dan takut ya Bapak Ibu jika membuat kesalahan. Nah, di sini guru harus bisa menstabilkan identitas murid. Maksudnya apa? Stabilkan dulu emosi anaknya. Jadi kalau abis bikin salah dia takut, dia panik atau gimana, kita stabilkan dulu emosinya. Ya, kita ucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan dia dulu. Contoh, berbuat salah itu wajar kok, kayak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Biasanya kan kalau dia takut setelah mendengar kalimat-kalimat positif ini, emosinya mulai stabil. Ya, jadi mempermudah Bapak Ibu juga untuk mengkonfirmasi apa saja yang kesalahan yang sudah dia lakukan. Tapi kalau misalkan dia ya udah takut, deg-degan, kita marah-marah, 1, khawatir trauma, 2, khawatir dia malah bertambah bikin salah. Contoh dengan berbohong misalkan. Ya kan? Tapi kalau kita stabilkan dulu emosinya, kita gunakan kalimat-kalimat ini, insya Allah dianya lebih tenang, jadi bisa menjelaskan secara jujur, kita pun memperoleh informasi yang lengkap. Ya. Nah, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini guru setelah muridnya tenang, kemudian menyadari kesalahannya apa, ya kita bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, kita cari tahu alasannya dia apa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, emosinya tenang, kemudian kita validasi tindakan yang dia lakukan salah. Mungkin dia akan bercerita lebih lanjut. Tanpa menanyakan kesalahan dia nyebutin sendiri ya. Insya Allah dia akan menyebutkan sendiri Bu, karena udah stabil. Nah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi di sini hati nuraninya yang tergerak untuk mengakui keyakinan kelasnya. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, di sini dia akan bercerita nilai yang udah dia langgar apa. Mungkin nilai saling menghormatinya dilanggar, mungkin nilai disiplinnya dilanggar, kayak gitu kan. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus ditanyakan lagi, jadi kalau misalkan kayak gitu kamu melanggar nilai saling menghormati, yang idealnya gimana sih? Kayak gitu. Terus kamu ingin menjadi orang yang bagaimana setelahnya? Kita tanyakan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan kepada murid atas nama Ramzi. Di sini Ramzi itu dari guru biologi. Beliau merasa terganggu karena Ramzi menyetel musik dengan suara yang tinggi di kelas sehingga mengganggu kelas berikutnya. Nah, Sehingga mengganggu kelas di sebelahnya. Nah, di sini Ramzi mengakui bahwa dia sudah melanggar nilai saling menghormati. Ya, kemudian dia pun sadar jika ada orang lain. Ramzi bersedia tidak untuk tidak mengulang hal yang sama dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman atau guru yang merasa terganggu. Nah,
Nah, di sini si Ramzinya akhirnya menyadari bahwa dia pun tidak ingin diganggu dengan suara tinggi. Akhirnya dia berjanji tidak akan menyetel musik dengan suara tinggi dan menyetelnya hanya di jam-jam istirahat. Itu pun dengan volume yang secukupnya. Jawab kalau begitu. Nah, sedangkan di kasus kedua, di sini saya menerapkan segitiga restitusi karena murid ini sudah datang terlambat, kurang lebih 5 kali terlambat. Ya, nah di sini anak ini berjanji di akhirnya dia tidak akan bangun kesiangan lagi, nggak akan begadang lagi katanya gitu. Terus masang alarm HP kayak gitulah. Ya, saya tidak menyalahkan kamu datang terlambat. Oke, baik Bapak Ibu, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, memang pendidik sekarang dituntut memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Mungkin kita semua Bapak Ibu tidak bisa langsung seideal itu, tapi tetap kita berusaha setiap harinya untuk menjadi lebih baik dengan target yaitu standar kepribadian profesional dan sosial. Meskipun dalam tiap harinya tidak sempurna, tapi berusaha untuk belajar dan untuk menyempurnakan ya setiap harinya. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari saya mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan membuat kita terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang hendak memberikan saran, tanggapan, dan lain sebagainya, disilahkan. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari Ibu Robiul Ernawati. Barangkali ada yang mau bertanya, mangga kami persilahkan Ibu Rutini. Terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan pertama sudah agak gimana ya, sekarang lebih jelas. Mungkin nanti insya Allah pemaparan ketiga lebih gamblang lagi ya. Bekal saya, tapi mungkin penerapannya insya Allah sebentar lagi pensiun. Jadi ya menikmati aja lah, ikut partisipasi itu kayak seperti itu. Mengenai keyakinan atau peraturan dalam kelas ya, berarti kita harus tugasnya sebagai wali kelas dan guru mata pelajaran dilibatkan. Jadi gini Bu, guru itu hanya berlaku PPK khusus mapel guru itu aja. Jadi tidak hanya untuk kelas tersebut, tidak. Berarti tugas berlaku semuanya. Untuk semuanya. Jadi tidak hanya wali kelas dengan guru di situ. Jadi semua guru dilibatkan. Oke. Oke, jadi mengerti ya, lebih jelas lagi. Mungkin nanti lebih jelas lagi ya. Dan mungkin masukkan aja, secara tidak langsung kita tuh sudah melaksanakan hal seperti ini gitu ya. Cuman mungkin sekarang ternyata begini, ternyata begini. Dan kita juga menyaksikan kayak misalnya ada orang kehilangan uang, siswa kehilangan. Nah, itu mungkin bisa diterapkan di sini ya. Bagaimana guru sebagai teman, bagaimana guru sebagai hukuman, bagaimana sebagai. Nah, itu guru mungkin di sini ya. Makasih Pak, Bu, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali Bapak Ibu ada lagi yang hendak menanggapi? Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop Pak. Berarti break dulu 5 menit ya? Ya. Ya.